selamat datang di saluran ini. Hari ini kita tidak hanya akan berbicara tentang bagaimana cara menumpuk angka di saldo rekening, melainkan tentang sebuah seni yang telah mengubah peradaban manusia lebih dari 14 abad yang lalu. Kita akan menyelami samudra ilmu dagang Islam, sebuah sistem ekonomi yang tidak hanya mengejar profitabilitas materi tetapi juga integritas spiritual. Pernahkah kita bertanya-tanya mengapa Rasulullah, manusia paling mulia dalam sejarah, memilih profesi sebagai pedagang sebelum beliau diutus menjadi nabi? Ini bukanlah sebuah kebetulan. Perdagangan dalam Islam adalah jalan dakwah, sarana pembentukan karakter, dan pilar utama dalam membangun kemandirian umat. Mari kita mulai perjalanan ini dengan memahami bahwa dalam Islam, pasar bukanlah sekadar tempat pertukaran barang, melainkan tempat di mana kejujuran diuji dan keberkahan dijemput. Dunia perdagangan saat ini seringkali terjebak dalam pusaran kapitalisme yang menghalalkan segala cara demi keuntungan maksimal. Namun, ilmu dagang Islam hadir sebagai antitesis yang menenangkan, menawarkan konsep barakah atau keberkahan yang seringkali tidak masuk dalam hitungan matematika manusia, namun nyata dalam kehidupan. Keberkahan adalah ketika harta yang sedikit terasa cukup dan menenangkan, sedangkan harta yang banyak membawa manfaat yang luas bagi sesama. Dalam narasi besar ini, kita akan membedah bagaimana prinsip-prinsip syariah bukan menjadi penghambat kesuksesan, melainkan justru menjadi akselerator pertumbuhan bisnis yang berkelanjutan dan tahan lama. Kita akan melihat bagaimana etika dan estetika dalam berbisnis menyatu menjadi satu tarikan napas yang membawa keselamatan dunia dan akhirat. Mari kita mundur sejenak ke masa lalu, ke pasar-pasar di Mekah dan Madinah, di mana integritas seorang pemuda bernama Muhammad bin Abdullah begitu bersinar sehingga ia dijuluki Al-Amin, sang terpercaya. Ilmu dagang Islam berakar langsung dari praktik kehidupan beliau. Rasulullah tidak pernah menyembunyikan cacat pada barang dagangannya. Beliau justru menunjukkan kelemahan produk sebelum kelebihannya. Pendekatan ini mungkin terdengar kontraintuitif bagi pemasar modern yang seringkali memoles kenyataan. Namun inilah fondasi dari loyalitas pelanggan yang abadi. Beliau mengajarkan bahwa kepercayaan adalah mata uang yang jauh lebih berharga daripada emas atau perak. Ketika kita berdagang dengan prinsip nabawi, kita tidak sedang menjual produk, melainkan sedang membangun reputasi dan memberikan solusi yang jujur bagi masalah orang lain. Lebih jauh lagi, kemitraan antara Muhammad dan Siti Khadijah merupakan contoh pertama dalam sejarah tentang manajemen modal dan distribusi keuntungan yang berkeadilan. Khadijah, seorang pebisnis wanita hebat, melihat sesuatu yang jarang ditemui pada pria lain, kejujuran yang radikal. Dalam narasi edukatif ini, kita perlu memahami bahwa keberhasilan dagang Rasulullah bukan karena trik pemasaran yang licin, melainkan karena manajemen yang rapi, pemetaan pasar yang akurat, serta diplomasi yang santun. Beliau mengajarkan bahwa seorang pedagang haruslah fathonah atau cerdas dalam melihat peluang, namun tetap sidik atau benar dalam setiap ucapannya. Ini adalah keseimbangan yang sempurna antara kompetensi profesional dan kesalehan personal yang menjadi kunci utama kejayaan ekonomi Islam di masa keemasan. Memasuki inti dari ilmu dagang Islam, kita harus memahami 4 sifat wajib yang harus diadopsi oleh setiap pengusaha muslim. Pertama adalah sidik atau kejujuran. Dalam konteks naratif kita, jujur berarti tidak ada manipulasi dalam timbangan, kualitas, maupun harga. Kejujuran menciptakan transparansi yang membuat pembeli merasa aman. Kedua adalah amanah atau terpercaya. Seorang pedagang adalah pemegang amanah dari Allah atas harta yang dikelolanya dan amanah dari pelanggan atas janji yang diberikan. Jika Anda berjanji bahwa barang akan sampai dalam 3 hari, maka amanah menuntut Anda untuk memenuhinya atau memberikan kompensasi jika gagal. Amanah adalah perekat sosial yang memungkinkan ekonomi berputar tanpa kecurigaan yang berlebihan. Pilar ketiga adalah tabligh,
yang dalam konteks bisnis berarti komunikasi dan pemasaran yang edukatif. Seorang pebisnis Muslim tidak hanya menjual, tetapi juga menyampaikan informasi yang benar mengenai manfaat dan kegunaan produknya. Tidak boleh ada informasi yang disembunyikan yang dapat merugikan konsumen. Terakhir adalah fathonah, yakni kecerdasan dan profesionalisme. Islam tidak memuji kemiskinan yang disebabkan oleh kemalasan atau kebodohan. Sebaliknya, Islam mendorong umatnya untuk menjadi cerdas secara finansial, inovatif dalam menciptakan nilai tambah, dan tangkas dalam menghadapi perubahan zaman. Keempat pilar ini bukan sekadar teori moral, melainkan kerangka kerja operasional yang jika diterapkan akan menciptakan ekosistem bisnis yang sehat, kompetitif, dan bermartabat. Ilmu dagang Islam tidak lengkap tanpa pemahaman mendalam tentang apa yang harus dihindari. Larangan pertama dan yang paling fundamental adalah riba. Riba bukan sekadar soal bunga bank, melainkan tentang ketidakadilan sistemik di mana uang menghasilkan uang tanpa adanya risiko atau usaha yang nyata. Islam mendorong sektor real di mana keuntungan didapat dari pertukaran nilai, bukan dari eksploitasi kebutuhan orang lain. Selain riba, kita juga harus mengenal gharar, yakni ketidakpastian yang berlebihan dalam akad. Dagang Islam menuntut kejelasan, apa barangnya, berapa harganya, dan kapan serah terimanya. Tanpa kejelasan ini, transaksi menjadi tidak sah karena mengandung unsur spekulasi yang bisa merugikan salah satu pihak. Selanjutnya, kita harus waspada terhadap praktik maisir atau perjudian dalam bisnis, di mana keuntungan didapat murni dari keberuntungan tanpa adanya nilai tambah. Bisnis bukanlah kasino. Selain itu, praktik najasi atau menciptakan permintaan palsu seperti menggunakan orang dalam untuk menaikkan harga saat lelang atau memberikan ulasan palsu di marketplace adalah tindakan yang sangat dilarang. Kita juga mengenal larangan ihtikar atau penimbunan barang pokok demi menaikkan harga saat masyarakat sedang butuh. Ilmu dagang Islam sangat menekankan pada fungsi sosial pasar. Pasar harus berfungsi untuk menyejahterakan orang banyak, bukan untuk memperkaya segelintir orang melalui penderitaan orang lain. Dengan memahami batasan-batasan ini, seorang pedagang Muslim bergerak di atas jalur yang aman dan diberkahi. Ada satu dimensi yang seringkali luput dari pembahasan ekonomi konvensional, yaitu dimensi mental dan spiritual sang pelaku usaha. Dalam ilmu dagang Islam, seorang pengusaha diajarkan untuk memiliki sifat tawakal setelah melakukan ikhtiar yang maksimal. Tawakal bukan berarti pasrah tanpa usaha, melainkan sebuah bentuk manajemen stres tingkat tinggi. Ketika seorang pedagang telah berusaha sekuat tenaga, jujur dalam prosesnya, dan profesional dalam pelayanannya, maka hasil akhirnya diserahkan kepada Allah. Hal ini mencegah depresi saat mengalami kerugian dan mencegah kesombongan saat meraih keuntungan besar. Kesadaran bahwa rezeki telah diatur membuat persaingan antar pedagang menjadi sehat. Tidak ada rasa iri, hasad, karena kita percaya bahwa rezeki kita tidak akan tertukar dengan milik orang lain. Selain tawakal, ada konsep qanaah atau merasa cukup. Ini bukan berarti tidak ingin maju, melainkan merasa puas dengan hasil yang halal meskipun sedikit daripada hasil banyak yang didapat dari jalan yang syubhat atau haram. Psikologi qanaah ini menciptakan ketenangan batin yang luar biasa. Seorang pedagang yang tenang akan mengambil keputusan yang lebih jernih daripada pedagang yang dipenuhi ambisi buta dan ketakutan akan kemiskinan. Dalam narasi dagang Islam, kekayaan sejati adalah kekayaan jiwa. Ketika tangan kita sibuk menghitung uang di pasar, hati kita harus tetap tertambat pada Sang Pemberi rezeki. Inilah yang disebut sebagai berbisnis dengan Tuhan, sebuah kemitraan yang menjanjikan keuntungan yang tidak akan pernah merugi, tijaratan lan tabur. Bagaimana ilmu yang berusia 1400 tahun ini relevan di era e-commerce,
kripto, dan kecerdasan buatan? Jawabannya adalah prinsipnya abadi, metodenya yang berevolusi. Dalam dunia digital, kejujuran, sidik, bertransformasi menjadi akurasi deskripsi produk dan foto yang sesuai kenyataan. Tidak menggunakan filter berlebihan yang menipu mata konsumen adalah bagian dari syariah. Amanah di era modern berarti menjaga data pribadi pelanggan dengan ketat dan memastikan sistem logistik berjalan tepat waktu. Di dunia di mana ulasan pelanggan bisa menghancurkan bisnis dalam semalam, integritas menjadi aset yang jauh lebih mahal daripada iklan berbayar yang masif. Lebih lanjut, transparansi dalam biaya layanan, admin, dan biaya pengiriman adalah bentuk penghindaran dari garar kecil. Penggunaan teknologi AI untuk efisiensi produksi dan layanan pelanggan adalah wujud dari patonah atau kecerdasan. Kita harus memandang teknologi sebagai alat untuk memperluas jangkauan keberkahan. Misalnya, melalui platform digital, seorang pengusaha muslim kini bisa dengan lebih mudah menyalurkan zakat mal dan sedekah dari keuntungan usahanya secara real time. Bisnis modern dalam Islam harus memiliki dampak sosial. Jika bisnis Anda tidak memberikan manfaat bagi komunitas di sekitar Anda, maka Anda perlu meninjau kembali orientasi bisnis tersebut. Digitalisasi seharusnya membuat kita lebih mudah untuk berbagi, bukan hanya lebih mudah untuk menumpuk harta sendiri. Satu hal yang membedakan ilmu dagang Islam dengan sistem lainnya adalah konsep pembersihan harta. Zakat bukan sekadar kewajiban agama, melainkan mekanisme ekonomi yang brilian untuk memastikan perputaran uang tidak hanya berhenti di kalangan orang kaya saja. Dengan mengeluarkan 2,5% dari aset perdagangan setelah mencapai nisyab dan haul, seorang pengusaha sebenarnya sedang menyiram akar bisnisnya agar tumbuh lebih kuat. Secara sosiologis, zakat menciptakan daya beli di kalangan mustahik yang nantinya akan kembali lagi ke pasar sebagai konsumen. Inilah ekonomi sirkular yang sejati, di mana setiap pihak mendapatkan manfaat dan tidak ada yang tertinggal. Selain zakat, ada energi tambahan yang luar biasa bernama sedekah. Dalam logika matematika, memberi berarti mengurangi. Namun dalam logika iman dan ilmu dagang Islam, memberi adalah menanam. Sedekah berfungsi sebagai penolak bala dan penarik rahmat Tuhan. Banyak pengusaha muslim sukses bersaksi bahwa keajaiban dalam bisnis mereka seringkali datang setelah mereka melakukan aksi filantropi yang signifikan. Sedekah melunakkan hati sang pedagang dan membuatnya tetap rendah hati. Ketika kita memandang harta sebagai titipan untuk disalurkan, maka tekanan untuk memiliki segalanya secara pribadi akan hilang, digantikan oleh semangat untuk memberi sebanyak-banyaknya. Bisnis yang diberkahi adalah bisnis yang di dalamnya terdapat hak-hak kaum duafa yang dipenuhi dengan penuh kegembiraan. Sebagai penutup dari pembahasan panjang kita kali ini, mari kita renungkan kembali bahwa ilmu dagang Islam adalah tentang harmoni. Harmoni antara dunia dan akhirat, harmoni antara penjual dan pembeli, serta harmoni antara manusia dan penciptanya. Berdagang bukan hanya soal transaksi, tapi soal interaksi dan transformasi. Menjadi pedagang muslim yang sukses berarti menjadi pribadi yang tangguh di pasar namun lembut di sajadah. Kita ingin menjadi seperti para sahabat Nabi yang kaya raya seperti Abdurrahman bin Auf atau Utsman bin Affan, yang kekayaannya tidak membuat mereka jauh dari Tuhan, melainkan justru menjadi jembatan menuju surga. Terima kasih telah menyimak narasi edukatif ini hingga akhir. Semoga poin-poin yang kita bahas hari ini tidak hanya berhenti di telinga, tetapi meresap ke dalam strategi bisnis dan aktivitas harian kita. Ingatlah bahwa kesuksesan finansial tanpa integritas adalah kegagalan yang terselubung, sedangkan keberhasilan yang dibangun di atas fondasi syariah adalah kejayaan yang sejati. Mari kita mulai hari ini dengan niat yang murni, berdagang untuk mencari ridha Allah, melayani sesama, dan membangun ekonomi umat yang kuat. Sampai jumpa di video berikutnya. Teruslah belajar, teruslah bertumbuh, dan tetaplah dalam jalan keberkahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.